Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah haji kolbu, semoga kita mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah, sahabat, kolega, Nyai, Pak Yai, izin guru-guru kita, mari kita melanjutkan ngaji. Kita masih menjadi bagian yang kedua dari kitab Marokil Aubudiyah dan melanjutkan di bulan suci Ramadan, sehingga ini menjadi bagian juga masih tentang, dan topiknya adalah tentang riya, sesuatu yang harus kita hindari. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ayyuhal murid annal mura'i bihi katsirun. Ketahuilah bahwa para murid-murid, riya itu kasirun, bentuknya itu banyak. Yasma'u khamsatul aqsam, kira-kira ada 5 model seseorang yang menjalankan riya. Al-awwalur riya fitini fil badan. Riya yang pertama menyangkut masalah agama yang ditunjukkan dalam fisik tubuhnya. Ka'idharin nukhul, seperti menampakkan kurus. Kamu kurus ya, berarti Anda banyak puasa, banyak riyadhah, tirakat. Wassofar, dan pucat ya, wajahnya pucat, ini berarti kurang tidur orang ini. Qiyamul lailnya bagus sekali. Wa tash'is sya'ri, dan rambutnya tidak diurus dengan baik. Padahal dia bisa jadi memang malas untuk ngurus rambutnya. Memang begadang setiap malam, bukan karena sholat malam ya, kemudian badannya kurus ya, memang dia makannya sedikit, bukan berarti puasa. Tapi biasanya orang dengan menunjukkan pucat, kurus, rambut lusuh dianggap sebagai orang yang ahlil ibadah. Liyadulla bin nukhuli ala qillatil aqlal, ini menunjukkan sedikit kurang makan. Wa bisofari ala saharil laili wa adimil husni ala din, dia mungkin kurang tidur karena qiyamul lail ya, dan dia sangat sedih dalam urusan agama. Aduh, saya kurang ibadah, ditunjukkan ya, agar dia dikesankan sebagai ahlul ibadah, padahal belum tentu. Wa bita'assuqi 'ala istiraqil hammi bitin, dan dengan kusutnya rambut itu menunjukkan jangankan ngurus rambut, ngurus badan saja, ngurus waktu saya nggak cukup kok. Memang saya itu ahli ibadah kok. Nah, itu ditunjukkan seperti itu. Wa ada bitafarruhi litasrihis sya'ri, sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk
mengurus rambut sehingga acak-acakan, jarang disisir ya, dan lain sebagainya. Namun demikian hanya ini riya yang ditunjukkan seakan-akan dirinya itu ahli ibadah, tapi diriyakan. Wazani, dan yang bentuk kedua arya'u bil hayati wajiyin, melalui sikap dan gaya. Apa itu? Misalkan ka'idrokir roksi fil masyi wal hudu'i fil harokah. Dia menundukkan kepala di saat berjalan dengan tenang tanpa gerakan, dulu tanpa lihat kanan kiri. Wah, ini orang itu menjaga muru'ah ya, warok, karena menjaga penglihatan tidak jelalatan. Tapi ini hanya untuk mengesankan, gitu. Nah, itu riya. Riya nunduk dia ya. Ini semua jangan dibuat-buat. Tapi kalau sesuatu yang sudah biasa, baik. Tapi kalau disok-sokkan, itu yang menjadi riya. Kagolatis siap, dan menyisakan bekas sujud ya, apa tadi, wa ibqali athari sujud alal wajhi ya. Dahinya itu digosok-gosok, digolekkan batu, digosok-gosok sehingga hitam. Sujud kok sambil gini-gini, itu gimana sih? Itu juga untuk menunjukkan seakan-akan dirinya ahli ibadah. Waduk hitam dituduh-tuduh no. Nah. Padahal orang bisa 20-30 tahun sujud juga nggak hitam-hitam itu. Tapi ada yang sujud hitam memang digosok-gosokkan. Sambil sujud itu gerak-gerak olahraga gitu loh. Sehingga dengan demikian ibqori athari sujud alal wajhi. Jadi ada bekas sujudnya. Kira-kira ini ada surat athari sujud di surat apa itu ya? Surat Al-Fatah di akhir itu ya. Nah, sehingga ini dibekaskan, dikesankan dia ahli sujud. Wa ghalatis siyab, dan pakaiannya compang-camping. Watar kita tandhifis saubi watarhi mukhrokan, tidak membersihkan pakaian dan membiarkan ada yang robek-robek. Walubsul mirqati, dan mengenakan pakaian yang ada tambalannya. Kalau Rasulullah memang nggak ada. Kalau Sayyidatina Khadijah meskipun kaya raya, waktu meninggal ada jahitan pakaiannya, itu memang benar. Memang kekayaannya diperuntukkan untuk berjuang. Lah kita punya pakaian, ya jangan-jangan dirobek yang lusuh-lusuh, biar seakan-akan dia orang yang betul-betul ahli ibadah. Jadi dengan demikian, kalau itu sudah kebiasaan boleh. Tapi kalau mensok-sokkan seakan-akan, itu yang namanya riya. Para salikin rahmatullah, yang ketiga, watsalitsu ar-riya'u bil qawli kan nutqi bil hikmah. Cara bertuturnya dibuat-buat lembut, penuh hikmah. Orang nggak biasa ngomong halus, nggak biasa ngomong hikmah, hikayat-hikayat para sufi. Ini tiap hari nge-share di grupnya, kok sufi banget ya orang ini. Nah, masih banyak ya kita lihat itu ya di grup itu loh, ada orang yang ya sebetulnya tidak ahli ibadah, tidak ahli apa, tapi nge-share-nya tuh hikayat ya
Ibnu Adham, hikayat imam-imam sufi pada yang lalu itu. Kapan dia jadi ahli tarekat? Katakan gitu. Tapi baik. Tapi jangan dikesankan riya. Wa tahrikis safataini bidzikri fi mahdharin nas, dan menggerakkan kedua bibir seakan-akan zikir di hadapan orang banyak. Ada satu zikir, satu di antaranya zikir bil qalbi darul anjuman, kan? Kita di dalam tarekat Naqsabandiyah, kita zikir sendiri dalam keramaian. Kita zikir orang nggak tahu. Lah ini di hadapan orang banyak umi terus, Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan riya. Wal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, ya, dia di mana tempat selalu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu ikhlas dan biasa itu boleh. Tapi kalau itu dikesankan, ya jangan. Bimis hadil khalqi, yang disaksikan kepada orang banyak. Jadi Bapak sekalian, ya kita boleh amar ma'ruf, memang itu kewajiban, tapi jangan mengesankan kita itu riya. Wa idharil ghadabi lil munkar, dan dia sangat marah ketika melihat mungkar. Memang benar, mungkar harus kita larang. Marra aminkum munkar fal jughir biyati, iya, tapi jangan riya. Sedikit-sedikit mestinya cukup dikasih nasihat, tapi sudah dimarahi. Nah itu enggak boleh. Jadi kita yang biasa dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf bil ma'ruf, bukan amar ma'ruf bil munkar. Amar ma'ruf marah-marah, amar ma'ruf bakar, amar ma'ruf membunuh sesama muslim, kan tidak boleh, ya. Wa idharil asafi ala muqarafatin nas lil ma'asi, dan dia sangat bersedih ketika melihat orang pada laku maksiat. Memang iya boleh, tapi jangan mengesahkan. Bapak-Ibu sekalian, wa tad'i fi sawti fil kalam, ada orang yang sedikit-sedikit menelan ludah, menelan suara saat bicara. Jadi terseduh-seduh kalau bicara, untuk menunjukkan dia ahlul ibadah. Padahal orang berdoa nangis kan bukan dibuat-buat, itu refleksi dari diri yang dalam, bukan sesuatu yang didesain. Tapi kalau orang menangis di hadapan orang, bicaranya terbata-bata, antara asli pakai shot, ya, dan asli isinya tipis, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibolehkan. Dan itu sangat kelihatan mana yang dibuat, mana yang tidak dibuat. Betul-betul yang tulus bicara dalam hatinya itu adalah bisa asli kelihatan dan bisa palsu kelihatan. Jadi dengan demikian watarki kisoiti bikiraatil Quran, dan melembutkan suara dalam membaca Al-Quran. Boleh, tapi jangan dibuat. Kalau di hadapan orang banyak difasih-fasihkan, dilakukan. Sholat dipanjangkan, lagunya enak. Biar apa? Biar dia dielem. Wah, imam itu enak banget. Ya harus dibedakan. Ini sholat ya cukup makhrajnya yang baik. Kalau qori ya qori di keluar itu. Nah ini kadang-kala orang itu bisa dua. Saya jadi imam karena saya qiraatnya bagus, atau orang lain saya jadi makmum karena orang itu qiraatnya bagus. Ini mau dengerin apa mau sholat? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon ya, kalau jadi imam biasa saja. Tapi kalau di luar jadi imam qori, bagus-bagusin enggak apa-apa. Ini kan lagi tren dari anak-anak muda itu, kalau lagi
lagi ngimami tartil banget, tapi kesehariannya tidak tartil. Jadi yang biasa, tapi yang memenuhi syarat sah rukunnya, gitu lah. Liyadulla bidzalika 'ala khawfi wal khuzri, dan itu semua untuk menunjukkan dirinya itu orang yang sangat takut dan orang yang sedih dalam urusan agama. Itu yang ketiga, Bapak sekalian. Yang keempat, warrobi arya'u bil amal, riya karena amalnya. Kamurati musalli, misalnya sholatnya itu dipamerkan. Ya, kalau ada orang banyak ikut sholat, kalau tidak ada orang banyak nggak sholat. Ya, itu sholatnya dipamerkan. Bitulul qiyami wasujud, dengan memanjangkan berlama-lama. Qiyam waktu berdiri, waktu sujud, waktu rukuk, wa tarkil iltifat, dan tidak menoleh kanan menoleh kiri, bi'idhari sukuni, dan memperlihatkan ketenangan, wa tasfiyatil qaddamaini wal yadain, dan meluruskan kedua telapak dan kaki, kedua tangan. Ini semua bagus, tapi jangan diriakan. Itu aja pentingnya. Tapi kadang-kadang kan orang gitu, kalau ada orang banyak, dikhudur-khudurkan, dikhusuk-khusukkan, ditumuk-ninahkan. Tapi kalau sholat sendiri enggak itu. Wa kadzalika fi shaum, seperti halnya dalam hal saum, puasa, awil haji, atau dalam haji, was shadaqah. Bapak Ibu sekalian, nanti ini saya nyumbang 50 juta ya, bentukkan karpet di masjid ini. Tapi panitia umumkan nanti bahwa karpet ini disumbang oleh Pak X karena mau pemilu, biar nanti masjid itu seluruhnya memilih pada orang itu. Loh, gimana ini? Ya ini riya. Ya, sedekah karena riya. Wa idna mitam, dan begitu juga ketika dia memberikan makan kepada orang lain. Semua perbuatan itu bagus, tapi jangan riya, itu aja. Wal khamis, dan yang kelima bentuknya adalah bil ashabi wazzairina wal mukhallitina, riya karena memiliki banyak sahabat, banyak tamu, dan teman-teman berbagulan. Bapak Ibu sekalian, saya kalau ceramah itu sudah di atas 10.000 jamaah saya, 100.000 atau 20.000 lah. 100.000 banyak ya, 20.000. Tapi diriakan ya nggak no asile. Aku itu kelasnya jamaah lah di atas 10.000. Kalau yang teko gur 100, 200, 500, aku nggak belum teko. Loh, banyak loh gitu itu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dengan segala hormat, para teman kita yang sudah menisbahkan diri kita itu sebagai dai tenar, syaratnya jamaahnya harus di atas 5.000. Saya baru datang dan bisa roh saya ya Allah, agama diperjualbelikan. Jangan. Kalladzi yatakallafu ayyastaziza aliman, seperti orang membebani dirinya agar ia banyak ditemui karena dianya alim. Kalau ke rumah saya itu ngantri ya salamannya karena orangnya banyak. Yang sabar ya kalau silaturahmi dengan saya. Banyak loh ya gitu. Ya, itu riya. Bapak sekalian, itu au adziban au malikan, sehingga banyak orang yang disebut dia itu ahli ibadah, au malikan, dan dia banyak didatangi tokoh masyarakat atau pejabat, au amilan min umal sultan, atau seorang pejabat dari para pejabat penguasa. Kenapa? Liqala annahum yatabarrabuna bihi,
agar dikatakan mereka itu mengambil hikmah berkah dari orang ini. Saya itu sudah kiai setengah dukun nih. Nah, kira-kira gitu kan. Kalau ke saya harus bawa air biar saya sebul. Lah ngono kok diumumkan. Gitu loh, jangan. Karena karomah itu bukan untuk diumum-umumkan. Karomah itu sesuatu yang resultante dari keistiqomahan seseorang. Bapak sekalian itu li'admi rutbatihi fiddin, karena dia ingin diagungkan derajatnya dalam urusan agama. Wa kalladzi yukthiru dzikra subuh, dan seperti orang-orang yang banyak menyebut dirinya para syekh-syekh itu, ini godanya besar. Tokoh agama itu godaannya besar, apalagi mulai dikenal besar. Itu kalau kita tidak bisa menjaga dari riya, takabur, itu bisa sia-sia apa yang menjadi amal kita. Liyura annahu laki suyuhan katsirah, agar dianggap dirinya itu menjadi orang yang dianggap syekh, sehingga orang itu banyak yang mendatanginya. Fastafada minhum fayatabanha bisuyuhihi, dan telah mengambil dari mereka itu ilmu, dan ia dapat membanggakan dirinya disebut dengan syekh bisuhu. Bapak sekalian, itu sedikit lagi itu riya ya Bapak sekalian, kita jaga, moga-moga kita tidak melakukan itu, karena ini berat. Eman-eman, bahasa Jawanya eman-eman, sayang amal kita hancur karena itu saja. Wa amal ujubu wal kibri wal fakhra, dan adapun membanggakan diri, kesombongan, dan wal fakhr, dan angkuh, ail ta'adzum, yaitu artinya dia orang-orang yang merasa dirinya besar. Fawaddaul ghudul, itu adalah penyakit yang kronis. Jadi ujub, sombong, angkuh itu adalah penyakit kita. Apalagi bulan suci Idul Fitri. Sebetulnya dia salah, tapi nggak pernah mau itu minta maaf. Karena apa? Karena dia sombong, karena angkuh. Lu aku itu uang gede loh, kok minta maaf kepada orang kecil? Nah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Karena angkuh. Dan ini penyakit fawaddaul udhur, itu penyakit yang kronis, as-sadid, yang sangat berat, alladzi a'yadul adbi'a, yang bisa menyulitkan seorang dokter. Dokter nggak bisa ngobati kalau sudah orang takabur. Itu obatnya bukan itu kok. Obatnya bukan medis, obatnya psikologis. Artinya harus banyak pikir. Wal ujubu wa istidamu amali sholih, seorang yang dikatakan ujub adalah orang yang membanggakan dirinya sebagai pengamal soleh. Ya. Wal kibru yastaqimu ila batin wa dhahirah, dan kesombongan terlihat menjadi kesombongan itu lihat dari lahir dan batinnya. Kalau suka melecehkan orang itu takabur. Kalau pakaiannya terlalu bagus di hadapan orang-orang biasa itu juga takabur. Jadi pakaian itu yang penting bersih, lihat lingkungan. Kalau lingkungannya biasa, nggak usah menunjukkan pakaian yang top-top itu. Kasihan, ada jarak nanti dari habis sini. Oke, udah. Oke, maaf. Sedikit lagi ya. Mohon maaf. Ada gangguan sinyal, mohon maklum. Dokter Faisal di mana? Pakaiannya mereknya Chanel, ya. Michael Kors. Baik, Pak Yai sudah hadir lagi. Mari kita fokus. Jamaahnya itu pakaiannya compang-camping sederhana, yang pakaian 100.000.
tapi dia menunjukkan sebagai pakaian yang itu, yang Chanel, yang Michael Kors, yang sekali pakai itu bisa 5 juta, bisa 10 juta, itu kecil buat mereka. Nah itu jangan. Jadi jangan ujub karena pakaian itu berarti dia takabur di hadapan orang banyak. Fal batinu wa khuluqun fi nafsi wa wal huwal istirwahu ila ru'yatin nafs. Dan dia tidak berarti orang itu tidak menjaga etika dan perasaan ila ru'yatin nafs. Dan dia biar melihat dirinya itu hebat, senang dan hebat, fauqal mutakabbir alaihi, dan dia melebihi dari orang-orang yang lain itu, sehingga dia disebut orang takabur. Wadzahiru wa amalu tasduru minal jawarih, sedangkan sombong dari lahir secara lahiriah adalah amal-amal perbuatan yang dimunculkan dari anggota tubuh. Sedikit-dikit apa? Wa idza dhaira khuliqal kibri 'alal jawarih yuqalu takabur, dan apabila terlihat jelas etika kesombongan pada anggota tubuhnya, maka dia disebut takabur. Misalkan selalu zikir di hadapan orang banyak padahal tidak pernah zikir. Wa idza lam har, kalau dia tidak jelas, yuqalu fi nafsi kibrin, maka dikatakan pada dirinya itu terhadap unsur kesombongan. Jadi ibadah tidak untuk disombongkan. Wal kibru yastad'i mutakabbir alaih, dan kesombongan itu dapat didorong dengan orang-orang yang disombongi. Oh ini awas ya, ini dulu ada kompetitor saya, rasain saya sekarang lebih sukses dari dia, saya akan sombong hadapan. Wa mutakabbir bihi, dan dia menyombongkan atas dirinya. Wa amal ujub, sedangkan ujub fala istada'i khairul mu'tajib, ujub itu tidak didorong kecuali oleh sesuatu yang dibanggakan, itu ujub. Ya. Balau lam yukhlaqul insanu illa wahdah, bahkan seandainya tidak diciptakan seorang manusia pun, dirinya juga adalah orang yang ujub, orang yang takabur. Seperti setan, iblis itu. Ya. Adam belum dibuat di surga, tapi dia tetap sombong. Apalagi ada Adam, Hawa. Aku nggak mau, aku dibuat dari api kok. Dan kamu kalau tahu mintin, kamu diciptakan dari tanah, saya api kan lebih kuat. Nah, tusawri ayyakuna mujiban, maka dapat digambarkan keadaannya sebagai orang yang ujub, membanggakan diri. Yang terakhir, wala yutasawwaru ayyakunu mutakabbir, namun tidak dapat digambarkan keadaannya sebagai orang yang menyombongkan diri, illa ayyakuna menghori, kecuali kalau disertai dengan adanya orang lain. Jadi kalau kita sholat sendiri, pakaiannya bagus, itu tidak takabur. Tapi kalau pakaian di hadapan orang banyak, kita yang bagus, itu baru takabur. Tapi kalau di rumah lagi sholat, pakai baju, maaf ya adik-adik yang muda-muda ya, kalau sholat jangan lengan pendek, jangan kaosan. Ini kayak orang kerja di sawah aja ini, kadang-kadang kaosan ketat, celananya setengah dengkul. Ini mau sholat atau mau apa? Kan banyak ini kalau kita di mal-mal itu, anak-anak muda pakaiannya ketat, minta jadi imam lagi. Jangan, itu berarti takabur, meridhai, membimbing kita, dan kita mendapatkan ilmu nafi dari ilmu yang kita kaji pada hari ini, khususnya menyangkut riya, takabur, hasad belum ya, dan juga mengenai ujub. Semoga Allah menjaga hati kita dari penyakit-penyakit yang kronis tadi. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.